Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Para saudaraku yang terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-15. Tuhan mengajak kepada kita semua dalam firman-Nya pada hari ini untuk senantiasa mengandalkannya dalam kehidupan keseharian kita. Tuhan menghendaki supaya dalam setiap perjalanan hidup umat manusia, dalam setiap perjuangan-perjuangannya, Tuhan selalu menjadi andalan bagi mereka sekalian. Sadar bahwa terkadang dalam perjuangan hidup kita, dalam sakit dan penyakit kita, dalam persoalan-persoalan hidup kita, kita kurang mengandalkan Tuhan dan menghadirkan Tuhan di dalamnya. Di hadapan Tuhan saat ini, kita mohonkan ampun supaya dipantaskan dan dilayakan merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putra-Mu terkasih menyapa kami dengan daya dan kuasa seorang Nabi. Janganlah biarkan kami membangkang dan tak percaya. Perkenankanlah kami mengenal dan mengagumi Dia dalam kata dan karyanya, dan berilah kami kekuatan serta keberanian untuk memberi kesaksian atas perutusannya di lingkungan kami sendiri. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Amos. Sekali peristiwa berkatalah Amazia, imam di Betel, kepada Amos, "Hai pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi,
dan tidak termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba. Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Aku mendengarkan, bukankah ia hendak berbicara tentang damai? Sungguh, keselamatan Tuhan dan kemuliaannya diam di negeri kita. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercelah di hadapannya. Dengan kasih, Allah telah menentukan kita menjadi anaknya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab dalam Kristus dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang Ia limpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Allah telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi, di dalam Kristus sebagai kepala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi hati kita, agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan,
kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai dua baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan jika kita melihat pemanggilan dan penetapan para murid Yesus, ke-12 orang yang dipilih dan ditentukan oleh Yesus untuk menjadi muridnya adalah orang-orang yang sederhana. Mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Mereka adalah orang-orang sederhana. Banyak dari mereka adalah para nelayan. Tetapi Yesus melihat hati mereka. Yesus melihat kedalaman hati mereka. Oleh karena itu, Ia berani memilih dan menentukan serta menetapkan mereka untuk pergi membantunya mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh dunia. Yesus tidak hanya memilih, menetapkan dan mengutus mereka, tetapi Ia memperlengkapi mereka. Apa yang menjadi keterbatasan mereka, apa yang menjadi kekurangan dari para murid itu, apa yang tidak sempurna dari mereka disempurnakan oleh Tuhan. Yesus menitipkan kepada mereka kekuatan-kekuatan. Yesus memberikan kepada mereka kemampuan-kemampuan teristimewa, kemampuan rohani bagi para murid. Mereka dikatakan dalam Injil hari ini diberikan kuasa untuk mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan kecakapan-kecakapan lainnya. Dalam tugas perutusan, sebagaimana yang kita dengarkan dalam Injil pada hari ini, Yesus mengingatkan kepada para murid, supaya dalam tugas dan pewartaan mereka, mereka tidak perlu berpikir tentang hal-hal luaran. Mereka diharapkan supaya tetap fokus terhadap apa yang menjadi misi mereka, mewartakan kerajaan Allah. Karena Tuhan sendiri meyakinkan mereka bahwa Dia sendiri yang akan menyempurnakan, Dia sendiri akan memenuhi apa yang kurang dan apa yang terbatas itu. Maka Tuhan mengatakan tidak perlu membawa makanan, tidak perlu membawa uang, dan lain-lain sebagainya. Apa sesungguhnya yang Tuhan katakan lewat sabdanya kepada kita semua pada hari ini? Secara singkat dan sederhana, Tuhan dalam pesan Injil pada hari ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa dalam perjuangan hidup umat manusia, orang harus mengandalkan Tuhan pertama-tama. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Tuhan menjadi penjamin, Tuhan menjadi garansi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka ketika setiap orang yang berjuang bersama dengan Tuhan, ketika seorang berjalan bersama dengan Tuhan, Yesus hari ini mengingatkan dalam Injilnya bahwa Dia akan menjamin seluruh hidup kita.
Perjuangan itu akan mencapai kebahagiaan. Perjuangan itu akan mencapai kesuksesan ketika kita mengandalkan Tuhan, sebagaimana yang Tuhan ingatkan kepada kita semua dalam Injil pada hari ini. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sabda Tuhan hari ini, kita kemudian bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah dalam perjuangan hidup saya sudah mengandalkan Tuhan, saya sudah mempersilakan Tuhan hadir dalam perjuangan saya? Apakah dalam pengalaman keputusasaan saya, Tuhan sudah saya hadirkan di situ? Apakah dalam pengalaman sakit dan penyakit, penderitaan saya, apakah Tuhan sudah saya hadirkan dalam perjuangan menghadapi sakit dan penyakit itu? Hari ini Tuhan mengajak kepada kita sekalian lewat Injilnya. Kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi. Orang dibebaskan dari kuasa kegelapan, itu karena mereka percaya akan Tuhan. Hari ini kita semua bisa melihat dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Banyak orang mengalami sakit dan penyakit. Kita mendengarkan dalam berbagai berita, rumah-rumah sakit menjadi penuh. Banyak orang sakit dan mungkin terlantar. Banyak orang mengalami penderitaan. Kita bisa melihat di jalan-jalan raya, begitu cepatnya ambulans melewati jalan. Banyak ambulans yang melewati jalan. Ada yang menghantarkan jenazah, ada yang menghantarkan orang sakit. Kita bisa membaca dalam berita-berita online maupun di media sosial kita. Banyak orang meminta pertolongan untuk didoakan. Banyak orang meminta doa bagi saudara-saudarinya yang telah meninggal dunia akibat virus corona. Hari ini, oleh sabda Tuhan, kita semua akhirnya diingatkan dan disadarkan bahwa apapun sakit dan penyakit kita, apapun penderitaan kita yang sementara berjuang ini, kita disadarkan dan diingatkan oleh Tuhan bahwa serahkanlah semua perjalanan kita kepada Tuhan. Serahkanlah perjuangan-perjuangan kita, serahkanlah sakit dan penyakit kita kepada Tuhan, membiarkan Tuhan bekerja di dalamnya. Apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi keterbatasan, apa yang menjadi ketidaksempurnaan itu akan disempurnakan oleh Tuhan. Kita berdoa dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan ini. Semoga Tuhan yang menitipkan kuasa, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada para murid untuk menyembuhkan sakit dan penyakit, untuk mengusir kegelapan. Roh yang sama kita minta supaya juga hadir dalam diri para dokter, perawat, para penyembuh rohani, supaya dengan kehadiran para imam, para suster, kehadiran para perawat, terjadi kesembuhan bagi orang-orang yang mengalami sakit dan penyakit. Berdoalah kita semua, semoga roh itu dikaruniakan kepada kita semua, sehingga banyak orang mengalami keselamatan, banyak orang mengalami kesembuhan. Oleh sabda Tuhan hari ini, mari, apapun perjuangan kita, apapun sakit dan penyakit kita, apapun pergumulan-pergumulan kita, apapun kekecewaan-kekecewaan kita, hari ini, oleh sabda Tuhan, mari kita semua serahkan kepada Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan dalam sakit dan penyakit kita. Berjuang bersama Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Berjuang bersama dengan Tuhan dalam setiap pengalaman penderitaan kita. Dan yakinlah, ketika Tuhan berjalan bersama kita dalam perjuangan kita, ketika Tuhan berjalan bersama dengan kita dalam penderitaan, sakit dan penyakit kita, yakin kesembuhan akan terjadi di sana, kesuksesan akan terjadi di sana. Syaratnya hanya satu, orang harus mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Orang harus yakin, seyakin-yakinnya kepada Tuhan, seperti yang dikatakan Tuhan hari ini. Jangan membawa apa-apa, artinya adalah menggantungkan seluruh perjuangan itu kepada Tuhan. Membiarkan Tuhan bekerja dalam setiap perjuangan itu. Membiarkan Tuhan berjalan di dalam setiap pergerakan hidup umat manusia. Dan dalam sebuah keyakinan,
kita dalam sebuah keyakinan iman kita. Akhirnya kita meyakini bahwa berjalan bersama dengan Tuhan semuanya pasti akan selamat. Berjuang bersama dengan Tuhan akan mencapai kesuksesan. Berkat Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Para saudaraku yang terkasih, kita lanjutkan dengan mengungkapkan syahadat singkat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Oleh karena Yesus mampu ikut mengalami kelemahan kita, maka dengan perantaraannya kita dapat berpaling kepada Bapa di surga dan berdoa. Bagi para imam, semoga Allah Bapa memberkati imam-imamnya agar selalu bersedia menjadi roti yang terbagi-bagi demi kegembiraan orang banyak. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kaum muda, semoga Allah Bapa mendampingi kaum muda agar memiliki semangat pengorbanan dalam membangun diri dan masyarakat sekitarnya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sakit hati, cacat, lemah mental, semoga Allah Bapa memelihara saudara-saudari kita yang sakit hati, cacat, dan lemah mental, sehingga mereka merasa terhibur, dan semoga kehadiran mereka merupakan tantangan bagi kita untuk berani berkorban dan penuh kesabaran. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita bersama, semoga Bapa memberkati kita agar mampu menunaikan tugas dengan iman dan penuh pengorbanan demi keselamatan semua orang dan kemuliaan-Nya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing, kita hening sejenak, kita sampaikan doa permohonan pribadi kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa secara khusus bagi orang-orang yang meminta pertolongan doa untuk mereka yang sakit. Semoga mereka mendapatkan kesembuhan. Bagi mereka yang mengalami pergumulan, menemukan jalan keluar yang terbaik dari persoalan dan pergumulan mereka. Bagi yang meninggal, mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di surga. Kami mendoakan secara khusus dalam perayaan ini, memohonkan rahmat kesembuhan bagi saudara dan saudari kami yang sementara sakit, mereka yang berada di rumah-rumah sakit, mereka yang berada di rumah-rumah mereka yang isolasi mandiri. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang sakit dan mengharapkan rahmat kesembuhan daripadamu, Ibu Lisa Chandra dan Vincent serta kaum keluarga, Ibu Desi dan Krishna serta kaum keluarga, Melkiel dan Rafael, Lesiangi, Florentina, Prahastari, Bapak Edi, Ibu Herliati dan keluarga, Ibu Lucia, Agatha, Leovina, Ricard Costa, Ibu Elis dan keluarga, Ibu Monika dan keluarga, Ibu Rini Setiawati,
keluarga dari Ibu Eni, cucu dari Ibu Yevi Sambuaga, Ibu Emil, Bapak Gianto, Bapak Antonius, Ibu Dita, Bapak Antonius Sutrisno, Ibu C. Sularmi, Ibu Andreas, dan kaum keluarga yang sementara sakit. Teristimewa saudara-saudari kami yang saat ini mengalami sakit akibat virus corona. Semoga Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan yang mengutus para murid, yang memperlengkapi mereka dengan kekuatan untuk menyembuhkan. Semoga Tuhan juga hadir di tengah-tengah para dokter perawat yang mengusahakan kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang sementara sakit, sehingga mereka dapat mengalami rahmat kesembuhan. Kami juga ingatan berdoa, memohonkan keselamatan jiwa untuk Ibu Yohana, untuk Ibu Tumini Weler Ubun, yang kau panggil Tuhan 3 hari yang lalu, Benedikta Lokpin, dan anaknya Angel, Ibu Hyacinta, Norbertus, Alegonda, Bibiana, Nitratut Letvuan, Elomel, dan Nitratut Nhu Evav yang telah meninggal dunia. Semoga Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka dan menganugerahkan istirahat serta kebahagiaan yang kekal. Ada juga ucapan syukur dari Ibu Natalia, bersyukur atas semua rahmat berkat yang diterima Tuhan selama ini, dan memohonkan bantuan Tuhan untuk senantiasa menyertai Ibu Natalia dan juga Ibu Murti dalam perjalanan mereka. Semoga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Juga berdoa memohonkan berkat yang melimpah bagi Ibu Joyce Malonda. Semoga Tuhan senantiasa memberkati keluarga Ibu Joyce Malonda dalam perjalanan hidup mereka, menjauhkan mereka dari segala macam mara bahaya, dan memberkati semua persiapan-persiapan dari Ibu Joyce untuk anak-anaknya dalam perkawinan nanti. Semoga senantiasa diberkati oleh Tuhan sendiri. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Engkau telah memberkati kami dengan anugerah yang melimpah. Kami ini putra dan putrimu, umat kesayanganmu di dunia. Maka kabulkanlah permohonan kami, dan buatlah kami bergembira dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, berilah kami kekuatan bagi perjalanan hidup kami dalam roti dan anggur ini,
dan semoga kami dapat selalu merasa lega dan aman di samping-Mu, Allah Bapa kami, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Kita bersatu dalam doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Hendrikus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus, maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan." Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau menuntun kami di jalan menuju keselamatan kami. Ialah Yesus saudara kami. Kami mohon, semoga kami Kau perkenankan dewasa ini mengucapkan sabdanya, agar tercapailah perbaikan dan kerukunan di antara manusia dan para bangsa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih kepada kita semua yang sudah mengikuti perayaan Ekaristi pada kesempatan ini. Kiranya melalui sabda Tuhan pada hari ini, kita semua diyakinkan bahwa ketika berjalan bersama dengan Tuhan, ketika mempercayakan seluruh perjuangan, penderitaan, sakit dan penyakit kita kepada Tuhan, maka kesembuhan, keselamatan, kesuksesan akan terjadi di sana. Mari, oleh sabda Tuhan hari ini, berjalanlah bersama dengan Tuhan dalam sakit dan penyakitmu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dalam seluruh perjuangan hidupmu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dalam setiap penderitaanmu.
yakinlah bahwa Dia yang berjalan bersama dengan Anda, Dialah sahabat sejati. Dia akan menyempurnakan, Dia akan menyembuhkan, Dia akan menguatkanmu. Kita mohonkan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Selamat hari Minggu diucapkan kepada kita semua. Berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.